Di video kali ini, kita akan membahas salah satu bab kelam dalam sejarah Asia, khususnya di masa Perang Dunia Kedua. Sebuah tragedi kemanusiaan yang hingga kini masih menyisakan luka mendalam, kontroversi, dan tuntutan keadilan. Inilah kisah tentang Ian Fu, atau juga dikenal dengan sebutan Jugun Ian Fu, perempuan-perempuan yang dijadikan budak seksual oleh tentara Jepang. Fenomena Ian Fu ini terjadi pada periode 1930-an hingga akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945. Saat itu, Jepang sedang menjalankan ekspansi militernya ke seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Korea, Tiongkok, Filipina, bahkan sampai ke Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 200.000 perempuan yang menjadi korban sistem perbudakan seksual ini. Meski angka pastinya masih diperdebatkan karena banyak arsip dihancurkan setelah Jepang kalah perang. Sebagian besar korban berasal dari Korea, yang pada saat itu berada di bawah pendudukan Jepang. Namun, tidak sedikit juga yang berasal dari Tiongkok, Taiwan, Filipina, Myanmar, bahkan Belanda di Hindia Belanda, dan tentu saja Indonesia. Perempuan-perempuan ini ada yang diculik secara dipaksa, ditipu dengan iming-iming pekerjaan, atau direkrut dengan dalih akan menjadi perawat dan pekerja pabrik. Nyatanya, mereka dijebak untuk dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang di barak-barak militer. Sistem Ian Fu ini dirancang secara terorganisir oleh militer Jepang. Mereka membangun apa yang disebut sebagai comfort stations, atau rumah bordil militer di berbagai wilayah pendudukan. Tujuannya bukan hanya untuk memuaskan tentara, tetapi juga untuk mencegah tentara melakukan pemerkosaan massal yang bisa memicu perlawanan rakyat setempat, sekaligus mencegah penyebaran penyakit kelamin secara liar. Namun realitanya, sistem ini justru menciptakan penderitaan luar biasa bagi para perempuan yang dijadikan korban. Para Ian Fu biasanya masih sangat muda, bahkan banyak korban yang berusia di antara 14 hingga 20 tahun, bahkan ada yang masih anak-anak. Mereka dipaksa melayani puluhan tentara setiap harinya, dengan kondisi fisik dan mental yang sangat mengenaskan. Banyak di antara mereka yang mengalami penyakit menular seksual, mengalami trauma mendalam, bahkan tidak sedikit meninggal akibat kekerasan, kelaparan, atau mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak sanggup menahan penderitaan. Di Indonesia sendiri, praktik Ian Fu mulai marak sejak Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942. Korban bukan hanya perempuan pribumi, tetapi juga perempuan Belanda, Indo-Eropa, dan etnis Tionghoa. Salah satu kisah hidup yang cukup dikenal adalah kesaksian dari perempuan-perempuan yang pernah ditahan di rumah bordil militer di Semarang, Jawa Tengah. Bahkan ada monumen peringatan yang pernah didirikan untuk mengenang mereka, meskipun kemudian menuai kontroversi politik. Fenomena Ian Fu ini benar-benar muncul ke permukaan pada tahun 1990-an, ketika beberapa penyintas di Korea Selatan mulai berani bersuara. Salah satunya adalah Kim Hak-sun, seorang perempuan Korea yang pada tahun 1991 untuk pertama kalinya bersaksi secara terbuka di depan publik tentang penderitaan yang dialaminya sebagai budak seks tentara Jepang. Kesaksiannya membuka gelombang pengakuan dari banyak korban lain di berbagai negara. Sejak saat itu, isu Ian Fu menjadi salah satu perdebatan diplomatik paling panas antara Jepang dan negara-negara Asia. Organisasi HAM dan lembaga internasional menekan Jepang untuk memberikan pengakuan resmi, permintaan maaf, dan kompensasi kepada para korban. Namun, sikap pemerintah Jepang kerap dianggap setengah hati. Memang, ada beberapa permintaan maaf yang dikeluarkan. Salah satunya yang terkenal adalah Pernyataan Kono tahun 1993, di mana pemerintah Jepang mengakui adanya keterlibatan militer dalam sistem Ian Fu dan menyatakan penyesalan mendalam. Namun bagi banyak korban, pernyataan ini dianggap tidak cukup. Mereka menuntut penegakan hukum, kompensasi langsung dari negara, serta penulisan sejarah yang jujur di buku pelajaran Jepang. Di Korea Selatan, setiap hari Rabu digelar demonstrasi di depan kedutaan Jepang di Seoul, yang dikenal dengan nama Wednesday Demonstration. Aksi ini sudah berlangsung sejak tahun 1992
dan menjadi simbol perjuangan para penyintas Ianfu untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, di beberapa kota besar dunia didirikan pula patung peringatan Ianfu. Biasanya berbentuk perempuan muda duduk di kursi kosong, sebagai simbol keheningan, penderitaan, sekaligus keberanian mereka yang bersuara. Di Indonesia, isu Ianfu juga sempat mencuat pada tahun 1990-an. Ada beberapa perempuan Indonesia yang bersaksi pernah dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Meski jumlahnya tidak sebanyak di Korea, namun isu ini tidak sekuat di Korea Selatan, dan bahkan seringkali tenggelam dalam perdebatan politik maupun diplomasi. Salah satunya karena Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia, sehingga isu ini dianggap sensitif dalam hubungan bilateral. Meski demikian, para sejarawan dan aktivis HAM tetap menekankan pentingnya mengangkat kisah Ianfu Indonesia agar tidak terlupakan. Beberapa dokumentasi dan penelitian sudah dilakukan, meski banyak korban yang memilih bungkam karena rasa malu atau trauma mendalam. Hingga kini, Ianfu tetap menjadi luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Bahkan, penyintas yang sudah berusia lanjut, sebagian besar sudah meninggal dunia tanpa sempat mendapatkan keadilan yang mereka tuntut. Isu ini juga menjadi simbol perjuangan perempuan melawan kekerasan seksual dalam perang, yang seringkali dijadikan senjata atau strategi militer. Tragedi Ianfu mengajarkan kita bahwa perang selalu meninggalkan korban, dan seringkali perempuan berada di dalam posisi yang paling rentan. Sejarah ini penting untuk terus diingat, bukan untuk membangkitkan kebencian, melainkan untuk memastikan bahwa kejahatan serupa tidak pernah terulang lagi. Pada akhirnya, meskipun perdebatan politik masih terus terjadi, kisah Ianfu adalah pengingat bahwa kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan negara atau militer. Dan bagi kita semua, mengingat penderitaan mereka adalah bentuk penghormatan bagi para korban yang berani bersuara, sekaligus doa bagi mereka yang memilih diam hingga akhir hayat. Demikian pembahasan kali ini tentang Ianfu zaman Jepang. Semoga video ini bisa memberi wawasan lebih tentang sejarah kelam Asia pada masa perang, sekaligus mengingatkan kita pentingnya nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam.